Ya, pasti teman-teman sudah kenal semua ya dengan Bu Faria. Terima kasih Bu Faria sebelumnya. Silakan Ibu. Iya, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Semoga nggak bosan dengerin saya ya. Nggak pernah bosan Bu. Nggak pernah bosan. Ya, puji Tuhan. Kita mau sama-sama belajar ya. Eh, Tepatnya kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui mulut saya gitu kali ya. Ya, saya lupa bilang temanya ya Bu tadi. Nggak apa-apa. Iya, saya share dulu. Baik, apakah sudah terlihat? Iya, Udah. sudah saya. Sudah ya, baik. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang belas kasih Allah yang tak terbatas. Ngelihat judulnya aja kita baca belas kasih Allah tak terbatas, semua manggut-manggut. Karena apa? Karena semua dari kita termasuk saya juga merasakan dengan nyata sepanjang hidup kita boleh ada sampai saat ini itu hanya karena belas kasih Allah. Dan benar, di sini tak terbatas. Tak terbatas tuh tidak ada satupun makhluk di dunia ini, sekalipun itu malaikat, yang bisa membatasi kasih Tuhan. Nggak ada. Ya kan? Kasih Allah tak terbatas. Karena apa? Karena tidak ada satupun manusia yang mampu mengerti tentang kasih Allah. Jadi semakin ini saya juga merenungkan dan saya merasakan banget. Semakin saya mengenal Allah dengan mau mengenal Allah lebih baik, semakin saya merasa saya tidak mengerti apa-apa. Jadi benar-benar kasih Allah itu tidak ada batasnya dan tidak pernah ada yang mampu membatasi. Ini luar biasa. Jadi kita setuju dulu ya, kita sepakat dengan tema ini ya. Pasti teman-teman juga manggut-manggut artinya setuju karena kita semua mengalami betapa besar kasih Allah. Betapa kasih Allah itu tidak terbatas sampai kapanpun. Ya, baik, mari kita belajar seperti apa yang ditulis oleh Faustina. Oke, belajar bersama Santa Faustina mendalami kerahiman Allah. Boleh Ibu Rosi membantu saya membacakan BHF 917. 917. Ya, Oh, betapa besarnya kerahiman Allah. Hendaklah setiap jiwa memujinya. Oh Yesusku, untuk selama-lamanya jiwa itu akan melambungkan bagimu madah kerahiman. Aku tidak akan melupakan kesan yang hari ini digoreskan pada jiwaku. Inilah rahmat agung kedua yang telah aku terima untuk jiwa-jiwa di sini, di hadapan gambar ini. Oh, betapa baiknya Tuhan, dan betapa penuh belas kasihan-Nya, ya Yesus. Dengan segenap hati, aku bersyukur kepadamu atas rahmat-rahmat ini. iya, terima kasih Bu Rosi. Teman-teman, mari kita renungkan bersama. Faustina menuliskan betapa besarnya kerahiman Allah. Dan dari awal tadi saya sudah mengatakan kita deal ya, kita setuju. Semuanya manggut-manggut. Karena kita semua nggak cuma mengakui, tapi kita semua sudah menikmati. Nah, sudah merasakan betapa besarnya kasih Allah. Maka ini satu ajakan dari Faustina. Kalau kita sudah bisa merasakan betapa besar kerahiman Allah, maka Faustina mengatakan, hendaklah setiap jiwa memujinya. Teman-teman, di dalam Mazmur kita juga sering kali diingatkan untuk memuji Allah. Hai jiwaku, pujilah Dia, Allah kita. Ya, kita diajak memuji kerahiman Allah, memuji kebesaran Tuhan.
ya kan? Dan kita semua setiap saat kita juga mendengarkan atau bahkan ikut menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ya toh? Nah, lalu lihat Faustina mengatakan apa? Yesusku, untuk selama-lamanya jiwa itu akan melambungkan bagimu madah kerahiman. Untuk selama-lamanya. Pertanyaan yang boleh kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Apakah sungguh selama-lamanya saya sudah melambungkan madah kerahiman? Apakah saya sungguh-sungguh selama-lamanya? Artinya selama-lamanya itu terus-menerus, continue. Enggak cuman asal waktu-waktu tertentu pada saat saya butuh, saya memuji kerahiman Tuhan. Tapi pada saat saya tidak butuh, seolah-olah enggak butuh, ya kan? Saya tidak lagi melambungkan madah kerahiman. Teman-teman, ini terutama buat saya membaca berkali-kali, saya mengatakan ya ampun benar banget ya. Saya belum bisa selama-lamanya. Saya masih up and down, ya kan? Maka mari melalui catatan harian Faustina nomor 91 ini kita diajarkan untuk mengingat terus-menerus bahwa tugas kita itu terus memuji kerahimannya. Hendaklah setiap jiwa memujinya. Kalau kita sungguh bisa merasakan kerahiman Allah, maka kita hanya bisa memuji Dia. Untuk membalas, nggak bisa. Siapa kita ini? Kita nggak mampu membalas kerahiman Tuhan. Tapi kita hanya bisa melambungkan pujian. Melambungkan kerahiman Allah. Menyalurkan kerahiman Allah untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, lalu Faustina aku tidak akan melupakan kesan hari ini yang digoreskan pada jiwaku. Ini pengalaman pribadi Santa Faustina. Bagaimana Faustina sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bagaimana Faustina sungguh-sungguh bisa merasakan bersatu dengan Tuhan. Nah, ya. Dan Faustina mengakui inilah rahmat agung kedua yang telah aku terima untuk jiwa-jiwa di sini di hadapan gambar ini. Ini pasti gambar yang dimaksud di sini gambar kerahiman ilahi. Dan kita semua sebagai devosan kerahiman ilahi kita punya gambar kerahiman ilahi. Ya. Baik besar maupun kecil. Yesus mengatakan enggak peduli bagus apa enggak, tapi yang penting makna dari dua sinar itu. Darah dan air yang terpancar dari hati Yesus. Itulah lambang kerahiman Allah yang tidak ada batasnya. Tuhan sudah melimpahkan seluruhnya, menuangkan seluruh tubuh, jiwa, raga, darah, dan airnya untuk semua manusia. Maka Faustina mengajak kita mengingat kebaikan Tuhan. Ya, Faustina mengajak kita untuk setiap saat kita mengatakan, oh betapa baiknya Tuhan. Dan betapa penuh belas kasihan Dia. Betapa baiknya Tuhan. Dan kita pasti semuanya setuju. Ya, karena kita juga merasakan Yesus itu betapa luar biasa baiknya dan belas kasihannya yang tidak pernah terbatas. Ya. Betapa baiknya Tuhan. Kita selalu menyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan, ya kan? Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Nah, itu yang selalu Faustina ingatkan kita untuk terus-menerus memuji, melambungkan pujian, melambungkan madah kerahiman. Dan kita harus merasakan terus-menerus betapa baiknya Tuhan. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Maka Faustina juga mengajak kita dengan segenap hati aku bersyukur kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Jangan cuma mulutnya doang omdo. Mengucap syukur hanya mulutnya doang. Hanya sebatas nyanyi. Ya kan? Kita hanya selalu menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tak akan berkesudahan. Tapi ternyata
dalam hati kita di saat-saat kita, terutama di saat kita menghadapi masalah, dalam menghadapi ujian, ya, kita komplain dengan Tuhan. Tuhan katanya engkau baik, mana dong kebaikanmu? Loh, kita lupa bahwa kebaikan Tuhan itu sudah terus-menerus diberikan kepada kita. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Kita itu bisa lahir ke dunia ini juga karena kasih Allah. Ya kan? Karena Yesus itu, Allah itu sumber kasih. Oke, lanjut. Yes. Silahkan siapa yang mau baca boleh, atau mau Bu Rosi dulu loh, Silakan. boleh. Ada yang mau membacakan? 950. Kalau tidak saya lagi bantu ya Bu. Ya, silakan Bu PHF Rosi. 950. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahimanmu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Iya, terima kasih Bu Rosi. Nah, Silakan. teman-teman, ini diteguhkan lagi. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas. Ini Faustina mengakui betapa kerahiman Allah itu sungguh-sungguh luar biasa, tak terbatas. Harta belas kasihan Allah tak kunjung habis. Loh. Walaupun sudah dibagikan ke seluruh dunia, tapi stoknya gak pernah habis. Luar biasa teman-teman. Kasih Allah, harta belas kasih Allah tidak pernah habis. Jadi jangan takut kita kehabisan. Karena Allah itu sumber kerahiman dan sumber kasih yang tidak pernah habis-habisnya. Tak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan. Ya kan? Maka jangan punya alasan, kok nggak minta sama Tuhan? Kan udah diambil Bu Varia semua itu kerahiman Allah. Saya nggak kebagian. Nah loh. Nggak begitu ya. Tuhan itu memberikan terus-menerus belas kasihnya kepada semua orang, terutama orang yang percaya kepadanya. Tapi dari pihak Allah, Yesus tidak pernah membatasi. Dia selalu mencurahkan terus-menerus. Cuman bagaimana kita menyadari apa enggak? Bagaimana respon kita? Apakah kita mau menerima atau tidak? Gitu ya. Lalu pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami. Nah, pernah gak teman-teman kita minta kepada Tuhan, tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami. Pernah gak kita minta, Tuhan tambahkanlah belas kasih-Mu dalam diriku, supaya aku juga mampu membagikan belas kasih-Mu kepada setiap orang. Kalau kita punya stok kita kerahiman Allah itu stoknya cuma tipis, cuma sekedar cukup untuk saya, bagaimana saya mau membagikan ke orang lain? Kan udah habis. Ya kan? Maka ini benar-benar luar biasa. Faustina mengajarkan kita untuk minta, mohon kepada Tuhan. Tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami. Tambahkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami. Supaya apa? Supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati. Nah, sekarang kita balik teman-teman. Terutama di saat-saat kondisi di waktu kita menghadapi masalah. Semua manusia sepanjang masih bernapas pasti punya masalah. Ya, Pak ya? Iya. Karena kita tidak pernah bisa lepas dari masalah. Apapun itu. Maka apakah kita tidak pernah mengalami masa sulit? Oh, pernah. Bahkan ada sahabat saya mengatakan, Farfar, kok rasa-rasanya ini
kesulitanku tak habis-habisnya. Satu masalah selesai muncul lagi. Satu masalah selesai muncul lagi. Kayaknya tidak pernah berujung kesulitannya. Tapi lihat. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa harta belas kasih Allah yang tidak pernah habis, maka kita don't worry. Gak usah takut dalam menghadapi saat-saat sulit. Kenapa? Karena justru di saat kita lemah, di saat kita tak berdaya, disitulah rahmat Allah dinyatakan. Ya kan? Di saat kita lemah, justru Tuhan datang memberikan kekuatan bagi kita. Maka sadarilah, seperti Faustina, doanya sekarang kita tambah lagi 1 poin. Tingkatkanlah, tambahkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami ya Tuhan. Jadi mulai hari ini, yuk kita tambahkan doa ini untuk kita sendiri masing-masing. Supaya Tuhan menambahkan, meningkatkan kerahiman dalam diri kami. Supaya apa? Supaya buat kita semua, masing-masing dari kita akan semakin kuat dalam menghadapi kesulitan. Dan kita juga kalau kita punya stok banyak, kita juga bisa berbagi kepada orang. Kalau kita nggak punya apa-apa, bagaimana kita akan berbagi kepada orang? Kan begitu. Ya kan? Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Teman-teman, dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk terus-menerus menyerahkan diri. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Tuhan, ini aku Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Itu. Maka mari teman-teman, kita juga dimampukan untuk terus-menerus menyadari, menyerahkan diri. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, angkat tangan. Angkat tangan sebagai simbol penyerahan diri. Ya, kita mau sujud di kaki Tuhan, menyerahkan semua masalah kita, ya kan? Dan Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu di pihakku, siapa yang sanggup melawan? Tidak ada satupun yang bisa melawan kehendak Tuhan. Maka coba teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Faustina mengajarkan kepada kita supaya kita semakin teguh, semakin yakin bahwa harta belas kasih Allah tidak pernah habis. Tak habis-habisnya, ya. Tidak pernah di end. Stok kerahiman Allah, belas kasih Allah itu tidak pernah yang namanya kehabisan. Karena apa? Karena Allah memang sumbernya. Sumber. Maka jangan ragu-ragu untuk kita datang menimba dari sumber kerahiman itu sendiri. Saya senang dengan kalimat, mari datang kepadaku dan timbalah, menimba. Kita tahu, kita bisa membayangkan menimba sumur, menimba air di dalam sumur yang seperti dulu belum ada jet pump, zaman kita dulu kecil ya, Bang. Terutama ini yang udah lebih sepuh dari saya pasti mengalami bagaimana susahnya menimba air di sumur. Ya, itu yang digambarkan oleh Tuhan bahwa kita juga harus menimba kerahiman Allah. Dari mana? Dari sumber kerahiman itu sendiri. Kita datang sujud ke hadapan Tuhan dan kita mau mengambil, menimba itu mengambil sebanyak-banyaknya. Sekuat kita mengambil seberapa karena tidak dibatasi. Tuhan tidak pernah membatasi, Varia, hari ini kamu ngambil kerahimanku 1 gayung aja ya. Enggak. Saya mau bawa ember yang paling besar sekuat saya. Tuhan tidak pernah membatasi. Maka teman-teman, mari. Yang penting kita mau menyadari betapa pentingnya, betapa
kita sungguh membutuhkan kerahiman dan kasih Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikut. Perhatikan baik-baik ini, makin seru. Ya, 1190. Ada yang mau bantu? Baik, saya lagi. BHF 1190. Yesus, dari semua lukaku, laksana dari mata air, kerahiman mengalir kepada jiwa-jiwa. Tetapi luka yang ada di dalam hatiku adalah sumber kerahiman yang tak terselami. Dari sumber ini mengalirlah segala rahmat kepada jiwa-jiwa. Api belas kasih membakar aku. Aku sangat ingin mencurahkan belas kasihku atas jiwa-jiwa. Berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Ya, amin. Teman-teman, ini Yesus yang berbicara. Ini Yesus yang berbicara. Ini mestinya Yesus titik 2. Ini saya kurang 1 titik nih. Yesus berbicara, dari semua lukaku, laksana dari mata air. Kerahimanku mengalir kepada jiwa-jiwa. Maka teman-teman, pada saat kita memandang lukisan atau gambar Yesus, darah dan air yang tercurah ya dari hati Yesus, kita membayangkan saat itu ya, dari luka-luka Yesus itu yang keluar darah. Luka-luka Yesus kan ada di 2 tangan, di mahkota ini kepala, ada di lambung, 2 di kaki. Coba kita perhatikan baik-baik. Di dalam semua dari luka-luka Yesus itu, kita membayangkan itulah keluar, itu sebagai mata air, sumber mata air. Yang keluar bukan hanya darah dan air, tetapi kerahiman Allah. Maka gambar Allah yang Maha Rahim ya, darah dan air itu penting karena kita mau diajak melihat, merasakan. Yesus mengatakan pandanglah. Nah, ya, di dalam gambar darah dan air itu kita membayangkan itu adalah mata air. Kalau mata air itu kan deres banget keluarnya, ya, besar sekali alirannya. Ya, bukan cuma sekedar ledeng yang tetes-tetes kadang mati kadang hidup, tapi ini sumber mata air yang tidak pernah habis. Sumber mata air yang tidak pernah kering, ya. Maka kita selalu membayangkan setiap kali kita datang sujud kepada Tuhan, kita datang memandang lukisan Yesus, terutama di luka-luka Yesus, kita mau menimba dari mata air kerahiman yang dicurahkan Allah untuk kita semua. Ya. Lalu Yesus mengatakan, luka yang ada di dalam hatiku yang kita tidak bisa melihat karena di dalam hati, itulah sumber kerahiman yang tak terselami. Maka kenapa Yesus selalu digambarkan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Setiap kali Yesus berjumpa, melihat, mendengar orang yang menderita, di situ Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena hati Yesus itu sebagai sumber kerahiman yang tak terselami. Maka dari hati, lubuk hati yang terdalam, Yesus memancarkan kerahiman. Nah, lalu dari sumber ini mengalirlah segala rahmat loh. Artinya semua rahmat itu diberikan kepada kita semua. Kepada jiwa-jiwa. Tuhan tidak pernah membatasi. Tuhan memberikan semuanya. Tuhan gak pernah hitung-hitung, gak pelit. Tapi semua rahmat yang kita butuhkan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Kita gak usah bayar. Dan
Yesus mengatakan api belas kasih membakar aku. Membakar itu menunjukkan berkobar-kobar yang tidak pernah redup, nggak pernah patah semangat, nggak pernah bosan. Tuh. Maka kita juga diajak untuk terus-menerus mengingat, jangan padamkan rohmu. Kalau roh kita tidak pernah bersemangat, tidak pernah, kalau padam itu kan nggak semangat ya kan, mati. Kalau roh kita mati, nggak ada gunanya. Tapi Yesus mengatakan jangan padamkan rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah roh kita sungguh-sungguh bisa menimba rahmat-rahmat Tuhan ya melalui Roh Kudusnya, dan akhirnya karena kita punya banyak cadangan, kita punya stok kerahiman, maka rahmat yang kita terima dari Tuhan kita juga bisa salurkan kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Lalu ini luar biasa. Yesus mengatakan, aku sangat ingin mencurahkan belas kasihmu, belas kasihku atas jiwa-jiwa. Jadi memang dari pihaknya Yesus nggak pernah bosan untuk selalu ingin mencurahkan. Yang namanya mencurahkan itu nggak cuma sekedar tetes-tetes. Mencurahkan itu kalau bahasa Jawanya disok kayak kabeh, dituang semuanya. Bukan yang sedikit-sedikit. Tetapi jelas di sini, aku sangat ingin. Berarti apa? Benar-benar Yesus itu mau terus-menerus punya kerinduan yang sangat dalam. Setiap kali Yesus melihat muka-muka kita, apalagi muka kita yang sedang sedih, pasti di situ hati Yesus berkobar-kobar. Api belas kasih Yesus membakar dia untuk segera meluapkan, segera mencurahkan kepada kita. Maka jangan takut kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Terlebih pada saat kita susah, pada saat kita menghadapi masalah, kesulitan apapun. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Kita dipanggil justru pada saat-saat kita sedang letih, lesu, berbeban berat. Karena Yesus mengatakan, aku adalah sahabatmu yang setia. Kita mau minta tolong sama siapa dalam kesulitan kita? Kalau kita minta belas kasih ke sesama, ada batasnya. Sekali, dua kali dikasih pertolongan. Selanjutnya, siap-siap kita diusir. No time. Awal mulanya kalau WA dibalas. Dua kali dibalas, ditolong, ditransfer karena butuh uang. Oke, dibantu. Ketiga kali, empat kali ya udah males lah. Ya kan? Kita mau belajar dari Yesus. Kalau Yesus sebagai sumber belas kasih, Yesus tidak pernah membatasi. Dan stoknya Yesus nggak pernah habis. Karena dia sumber mata air. Mata air yang terus-menerus, yang tidak pernah kering, yang tidak pernah habis. Nggak ada musim kemarau, lalu nggak ada airnya. Nggak. Ya. Lalu, ini poin yang terakhir ini, kalimat terakhir ini, coba dicamkan baik-baik. Ini adalah perutusan dari Yesus untuk kita semua. Tidak ada terkecuali. Kita semua diutus untuk mewartakan kerahiman Allah. Maka ini bukan cuma untuk Faustina, tapi untuk kita semua. Berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Jadi teman-teman, kita semua diutus untuk mewartakan, untuk berbicara. Kita semua nggak ada orang bisu kan di sini? Untuk supaya mulut kita dipakai oleh Tuhan, menyampaikan tentang kerahiman Allah. Berbicaralah.
kepada seluruh dunia. Nah loh, kita dikasih kepercayaan untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan tentang kerahiman. Pergilah kamu diutus setiap kali kita selesai merayakan misa Ekaristi. Ya kan? Pastor selalu mengatakan, pergilah kamu diutus. Pergi kemana? Lihat di sini. Pergi untuk berbicara tentang kerahiman. Berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Mari teman-teman, kita sadari perutusan ini tidak ada terkecuali. Jangan lagi punya alasan, ya kan aku nggak bisa. Yang bisa ngomong kan Bu Faria, saya nggak bisa. Tuhan tidak pernah membatasi kemampuan kita. Emangnya dulu saya bisa? Nggak bisa juga. Emangnya dulu saya pintar ngomong? Enggak juga. Tapi syaratnya hanya, iya Tuhan, aku mau. Begitu kita bilang mau, semua rahmat yang kita perlukan itu dibukakan lebar-lebar oleh Tuhan. Ingat, waktu Yesus memilih 12 murid, awal mulanya, penjala ikan, nelayan. Bukan ahli teologi, bukan. Mereka nelayan yang tiap malam menebarkan jalannya di laut, di tepi, di laut bahkan ya, di tengah laut. Mereka mengambil ikan. Tapi Yesus memanggil mereka. Mulai saat ini, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Caranya macam-macam. Kita bisa belajar dari 12 murid Yesus. Tidak semuanya harus menjadi pewarta yang harus bicara di mimbar. No. Ada juga yang dengan caranya masing-masing. Saat ini kita dikumpulkan di tempat ini, walaupun hanya lewat layar. Kita juga dari berbagai macam latar belakang. Pendidikan, latar belakang, macam-macam, budaya, ya, kebiasaan kita apapun. Tapi kita semua malam hari ini dikumpulkan oleh Yesus untuk kita sama-sama. Kita tidak ada bedanya, kita semua sama sebagai jiwa-jiwa yang dicintai. Jiwa-jiwa yang selalu diberi belas kasih, yang selalu dicurahkan belas kasih. Dan kita semua tadi sejak awal saya mengatakan, kita sepakat ya, kita manggut-manggut semua, kita setuju bahwa kerahiman Allah, belas kasih Allah tidak pernah habis, tidak ada batasnya. Ya. Nah, luar biasa. Semakin saya membaca dengan sungguh-sungguh, semakin saya terpesona. Dan semakin saya menyadari betul banget bahwa Allah itu adalah sumber kerahiman yang tidak tersela. Ya. Oke, sekarang Faria, terakhir. Bu Faria, maaf. Waktu. Yang tadi Ibu bilang Ibu salah, harusnya titik 2. Di buku juga titik, Bu. Ya, Betul. tapi mestinya itu Yesus berkata. Oh, jadi Ya. yang ketikan Ibu sama dengan di buku. Oh iya. Tapi itu sebenarnya Yesus berkata, ini kan Yesus berkata Iya. titik 2. Ini ya Yesus titik 2 mestinya. Dari semua lukaku, ini Yesus yang ngomong. Nah ini mestinya titik 2 nih. Yesus berkata, Jadi dari bukunya semua yang lukaku, kurang. laksana dari mata air. Ini Yesus yang ngomong, dari Iya, semua oke. lukaku. Bukan Faustina yang menulis. Iya. Bukan Faustina yang berbicara maksud saya. Ya. Oke, Ya, itu aja. Yes, terima kasih. kasih. Sekarang ini terakhir. 1695. Ada yang ingin membacakan? Oke, aku yang Bapak, Ibu. baca ya. Iya, Bu Oke, Hilda. Bu Hilda. BHF 1695. Kemudian aku mendengar suara ini. Aku senang sekali karena engkau berlaku seperti putriku yang sejati.
selalu berbelas kasihlah, sama seperti aku selalu berbelas kasih. Kasihilah setiap orang demi kasihmu akan daku. Juga kasihanilah musuh-musuhmu yang paling besar, sehingga kerahimanku dapat sepenuhnya terpantul di dalam hatimu. Yes, makasih Mami. Coba teman-teman, ini kenapa saya taruh di paling akhir dari pembahasan hari ini. Ini pesan yang luar biasa, ya. Ini puncaknya kalau saya bilang, ya. Nomor-nomor yang tadi membawa kita untuk masuk ke puncak. Ini puncaknya nih. Coba dengar baik-baik. Seperti Faustina mengatakan, aku mendengar suara ini. Buka telinganya ya, mendengar suara ini. Yesus mengatakan kepada kita semua. Yesus saat ini berbicara kepada kita semua. Bahwa Yesus mengatakan apa? Aku senang sekali karena engkau berlaku seperti putriku yang sejati. Untuk yang bapak-bapak boleh diganti putraku. Ya. Jadi mari terus-menerus kita membayangkan Yesus berbicara kepada kita. Aku senang sekali karena engkau berlaku seperti putra-putriku yang sejati. Aduh, rasanya bahagia banget saya membayangkan Yesus ngomong begitu sama saya. Yesus saat ini ngomong begini dengan teman-teman semua, dengan kita semua tanpa kecuali. Yesus senang sekali dikatakan, aku senang sekali. Karena apa? Karena kita berlaku. Berlaku itu artinya nggak cuma ngomong. Berlaku itu melakukan. Ya kan? Terus, sekarang nasihatnya. Ini saya kasih besar hurufnya. Supaya kita melakukan. Yesus mengatakan melakukan. Aku senang sekali karena engkau berlaku. Berlaku itu do something. Melakukan. Ini perintahnya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyenangkan Tuhan? Jelas, Yesus mengatakan, selalu berbelas kasihlah. Ada kata selalu ya, artinya continue. Enggak musiman. Ya kalau hati lagi senang, aku berbelas kasih. Ya kalau orang itu menyenangkan hatiku, aku mau berbagi. Tapi kalau orang yang aku enggak simpatik, aku enggak suka, aku itu musuhku, aku enggak mau membagi kasih. Itu salah. Karena Yesus di sini mengatakan selalu berbelas kasihlah. Sama seperti aku selalu berbelas kasih. Ada kata selalu, jangan dihilangkan. Tadi kita udah membahas dari tiga nomor yang tadi. Semuanya mengatakan bahwa Yesus adalah sumber. Yesus adalah mata air kerahiman. Yesus adalah sang kasih dan sang kerahiman yang tidak pernah habis. Ya kan? Maka sekarang kita pun yang sudah diberi, Yesus sudah meluapkan, Yesus sudah memberikan sebanyak-banyak rahmat yang tak terbatas. Kita sudah menerima belas kasih Allah yang tak terbatas itu. Maka Yesus mengatakan estafet ya, estafet yang sudah kamu terima dari aku, tolong sampaikan juga kepada orang-orang di sekelilingmu. Ya, kita juga harus berbelas kasih terhadap sesama. Bahkan di sini ukurannya sama seperti aku selalu berbelas kasih. Ukurannya sama dengan Tuhan. Kalau kita dikasih belas kasihnya, ukuran yang kita terima adalah apa ya? Kita ngomongnya ya, seember. Maka kita juga
dituntut untuk menumpahkan seember juga kepada sesama kita. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita nggak punya hak menahan rahmat kerahiman yang harusnya diberikan orang lain, yang harusnya diterima oleh orang lain, tapi kita korupsi, kita ambil untuk kita sendiri. Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, jadi di sini jelas selalu berbelas kasihlah sama seperti aku selalu berbelas kasih. Kata selalu ini penting. Jadi bukan hanya musiman ya. Kalau hati gue lagi gembira ya gue bagi-bagi. Kalau aku lagi nggak suka hati ya aku nggak. Ya nggak bisa begitu. Ini ada kata selalu. Ya. Yang kedua, perintah yang kedua. Kasihilah setiap orang demi kasihmu akan dapat. Ingat, Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Petrus pun menjawab dengan lantang 3 kali. Iya guru, aku mengasihimu. 3 kali jawab seperti itu. Lalu Yesus mengatakan apa? Kalau kamu sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Lalu ini sebagai bukti kalau kita sungguh mencintai Tuhan. Ya, kasihilah juga sesamamu. Ingat hukum yang terutama. Guru, ajarilah kami hukum yang utama. Yesus mengatakan apa? Hukum yang terutama adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau diri kita sendiri, saya nggak mau dicubit karena dicubit itu sakit. Iya, saya jangan nyubit orang lain. Saya nggak mau ditampar. Saya juga tidak boleh menampar orang lain. Itu maksudnya. Seperti dirimu sendiri. Maka, lihat, kalau kita sungguh mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu, Tuhan, aku mengasihimu, kata Tuhan, buktikan. Bagaimana cara membuktikan kalau kita mencintai Tuhan? Buktikan kamu juga mengasihi sesamamu. Kalau kamu mengasihi sesamamu, berarti kamu mengasihi aku. Atau dibalik, dengan sesamamu yang kelihatan wujudnya aja kamu nggak bisa mengasihi, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata. Gombal. Ya, nah itu penting banget. Saya kasih spotlight 2 kalimat ini karena penting. Yang ketiga sebenarnya juga penting, tapi menurut saya ini dilakukan dulu aja. Karena yang ketiga ini poinnya semua pasti pegang kepala. Kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar. Gimana Tuhan, orang yang sama sahabat aja aku susah, masih hitung-hitungan. Kok sama musuh? Coba tuh. Saya aja langsung ngomong sama Tuhan. Aduh kayaknya ini nggak mungkin deh Tuhan. Susah. Padahal Yesus malah mengatakan apa? Kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar. Musuh yang paling besar. Bukan musuh yang badannya besar. Bukan. Musuh kita yang paling nyebelin. Orang yang paling membenci kita. Itu Tuhan bilang apa? Supaya kita mengasihi dia. Kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar sehingga kerahimanku dapat sepenuhnya terpantul di dalam hati. Nah, nggak gampang teman-teman. Ini seperti nasihat Yesus. Bila kamu ditampar pipi yang kiri, kasih yang kanan. Bila ada orang merampas bajumu, kasih jubahmu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita enggak hitung-hitungan. Tuhan mau supaya kita enggak pelit untuk berbagi
kasih. Dan Tuhan mau kita tidak boleh memilah-milah, memilih-milih teman. Kalau sama si A aku mau karena dia orang kaya. Kalau sama si B aku mau karena dia punya jabatan tinggi. Tapi sama dia, oh sorry ye. Gimana ngomongnya? Sorry ye. Lagi tren. Wah Musaria ini dampak dari gara-gara kampanye. ikut gara-gara dengerin apa kemarin debat. Ya, Debat. iya. Jadi, teman-teman, kita diajak untuk selalu berbelas kasih sama seperti Tuhan. Yang kedua, kita diwajibkan untuk mengasihi setiap orang tanpa kecuali. Dan yang paling berat, kita wajib mengasihi musuh-musuh kita. Halo gubrak, musuh-musuh kita. Semua pegang kepala. Ampun Tuhan, susah Tuhan. Orang mengasihi yang kita cintai aja juga sudah sampai termehek-mehek, ya kan? Pasangan hidup kita. Kita janji seumur hidup dalam suka, dalam duka, dalam untung, dalam malang. Itu aja setiap hari masih segini kok rasanya. Kadangkala kita ngerasa, aduh Tuhan tobat tobil, ini kok pasangan hidupku kok jengkel ke, kok nyebelin gitu kan ya. Itu padahal kita janji sendiri, kita milih sendiri mau mengasihi dia dengan segenap hati. Mana? Kalau lagi kumat nyebelinnya, ya itu kan musuh kita. Ya kan? Kita terhadap anak-anak. Kita I love you, anak itu kan buah hati, buah cinta. Tapi begitu keluarnya belinnya, itu juga musuh kita. Ya nggak sih? Kita terhadap orang tua kita yang masih punya orang tua. Ada kalanya kan orang tua juga ngeselin kan. Terutama yang udah makin tua makin pikun itu. Ya kan? Mama kok nggak dikasih makan? Ya namanya orang udah pikun. Ya ampun ma, barusan juga udah makan. Ntar ada tamu lagi bilang, ih Varia jahat aku belum dikasih makan. Nah loh, ya hal-hal seperti itu muncul di tengah-tengah kita. Nggak usah kita cari-cari musuh itu. Semua orang-orang yang nyebelin pada saat-saat itu, itulah musuh-musuh kita. Nah Tuhan sebenarnya mau mengatakan apa kepada kita? Kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar. Sehingga kerahimanku dapat sepenuhnya terpantul dalam hatimu. Sebenarnya di balik kalimat ini Tuhan mau mengatakan apa? Hei, yang nomor satu, sangkal diri. Itu kan syarat mau ikut Yesus. Ada orang yang membenci kamu, ada orang yang membuat kamu kesel hati. Tuhan bilang, sangkal dirimu. Langsung ingat, oh iya, saya harus menyangkal diri. Ya Tuhan, ampuni saya. Tambahkan lagi belas kasih-Mu Tuhan pada diriku, supaya aku saat ini mampu mencintai Dia. Walaupun kasat mata masih orang yang nyebelin. Ya kan? Tapi kalau kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tambahkan belas kasih, tambahkan cinta kasih, supaya aku bisa memantulkan kerahiman kepada orang yang nyebelin ini. Saya pun pernah mengalami, teman-teman. Dan saya percaya dari kita semua pernah mengalami. Atau bahkan sering. Ya, dengan orang yang paling dekat dengan kita, yang serumah dengan kita deh. Pasangan hidup kita, jujur. Pernah nggak kita ngalami sebel? Pernah kan? Pernah nggak kita mengalami kecewa? Pernah kan? Pasti. Pasti. Ya kan? Dalam kehidupan kita. Musuh yang paling berat adalah musuh yang di bawah selimut yang Dekat. sama. Iya kan? Tapi, mari kita belajar. Belajar sangkal diri. Setiap kali kita mau marah pada pasangan kita atau kita mau sebel pada pasangan kita, ingat, 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 ingat. Ingat, ingat, ingat. Kata Tuhan, ingat, ingat.
kasihilah musuhmu, ya, sehingga terpantul kerahimanku melalui hatimu. Nah, kalau kalimat-kalimat ini, maka ini saya taruh di paling terakhir supaya kita ingat, supaya kita sungguh-sungguh ini menjadi apa ya, puncaknya. Ini nasihat yang harus kita lakukan. Kata Tuhan, harus menjadi pelaku firman. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Yesus mengatakan apa? Kalian semua yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa yang mana toh Tuhan? Kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka simbolnya salib. Mengasihi Allah yang relasi horizontal dan mengasihi sesama. Yang mengasihi Allah vertikal dan mengasihi sesama horizontal. Itulah teman-teman, kenapa kita diajak untuk memandang salib Yesus terus-menerus. Ya, ini luar biasa hari ini. Saya mempersiapkan walaupun hanya 4 nomor, tapi semuanya bobotnya luar biasa. Keren, keren. Saya pun mengalami waktu nulis ini, mencoba untuk membuat PowerPoint ini, tak ulang lagi. Waduh, benar-benar. Makanya waktu Mami Hilda beberapa hari yang lalu udah minta tema, saya bilang tunggu dulu. Belum ada. Bukan belum ada, saya masih bingung karena banyak hal muncul dalam pikiran saya, tapi saya masih tanya, Mana Tuhan, yang mana yang mana? tepat? Dan ternyata saya percaya ini tepat untuk kita semua pada malam hari ini. Karena Bagus. hari-hari ini terutama kita akan menghadapi musuh-musuh yang ada di sekeliling kita. Yang nyebelin lah, yang membuat kita kadang marah lah, tersinggung lah. Maka mari, selalu berbelas kasihlah. Sama seperti aku selalu berbelas kasihlah. Kasihilah setiap orang kata Tuhan. Jadi nggak ada pilih-pilih. Oke? Dan kasihilah musuh-musuhmu. Justru musuh yang paling besar. Gampang? Enggak. Saya pun ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya membaca, saya mengerti, tapi nggak gampang untuk dilakukan. Maka itu Tuhan, tolonglah saya. Tambahkanlah kerahimanmu supaya aku memiliki kerahiman lebih besar, memiliki belas kasihmu yang lebih besar untuk bisa saya bagikan kepada setiap orang, supaya saya bisa berbagi kepada musuh-musuhku. Kalau kita nggak punya persiapan, kalau kita nggak punya stok kerahiman, bagaimana kita mau berbagi? Ya kan? Benar nggak? Luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih kita sama-sama belajar pada malam hari ini tentang belas kasih Allah yang tak terbatas. Ya kan?